Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28a. Sebelum saya membacakan dan menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan dapat melakukan dalam segala kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28a. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan kepada kita, sebab di dalam Dia kita hidup, ya, karena atau sebab di dalam Tuhanlah kita hidup, dalam Tuhan kita bergerak, dan dalam Tuhan kita ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita harus tetap berada di dalam Tuhan. Kita harus tetap menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita harus tetap berada di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita yakini, kita sadari, kita adalah manusia yang lemah, yang tidak mampu menjalani, menghadapi begitu banyak tantangan, godaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Maka saudara yang terkasih, kita harus memang betul-betul menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Bergerak dalam kuasa Tuhan. Bergerak di dalam lingkupan daripada penyertaan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari firman ini mengingatkan kepada kita, kita harus hidup di dalam Dia. Ya. Karena apa? Karena Dia lebih besar dari kita. Karena Dia lebih besar dari apapun kuasa yang ada di dunia ini. Sehingga kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka itu yang dikatakan, sebab di dalam Dia kita hidup. Ya. Dan sumber kehidupan itu juga adalah dari Tuhan. Kita ingat, sumber kehidupan itu adalah dari Tuhan. Dan bagaimana kita agar terus bisa memiliki hidup adalah ketika kita berada di dalam Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan kehidupan itu kepada kita. Maka kehidupan itu bukanlah karena usaha kita. Ya. Kehidupan itu adalah bukan karena bagaimana kita mempertahankan agar kita tetap hidup di dunia ini. Tapi kehidupan itu adalah karena Tuhan memberikan hidup kepada kita. Maka ketika kita hidup di dalam Dia, dan ketika kita hidup karena Dia, maka kita harus tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus tetap hidup memuji dan memuliakan Tuhan. Kita harus tetap hidup melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka kita harus datang kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa yang selalu menyertai kita. Kita senantiasa bergantung kepada pemeliharaannya. Dan itu penting bagi kelanjutan hidup kita. Seperti sungai bergantung kepada mata air dan cahaya bergantung kepada matahari. Ya. Cahaya itu adalah berasal daripada matahari. Ya. Dan matahari diciptakan oleh Tuhan. Demikian juga sungai bergantung kepada mata air. Ya, karena air yang ada di sungai itu adalah berasal daripada mata air.
Maka saudara yang terkasih, demikian juga kita. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Karena sumber kehidupan kita adalah daripada Tuhan. Dan kehidupan itu adalah milik Tuhan. Maka saudara yang terkasih, ya bagaimana Adam pada saat itu diciptakan Tuhan adalah ketika Roh Allah diam di dalam dia dan dia dibangkitkan. Dan dia diberikan kehidupan. Demikian juga kita saudara yang terkasih. Mari kita senantiasa bergantung kepada pemeliharaannya. Karena apa? Tanpa pemeliharaan Tuhan, kita tidak mampu menjalani kehidupan ini. Tanpa pemeliharaan Tuhan, maka kita akan tersesat dalam kehidupan ini. Dan itu sangat penting bagi kelanjutan hidup kita. Ya, agar hidup kita berkelanjutan dan tidak hanya hidup di dunia ini dan sampai kepada kehidupan yang kekal, maka kita harus hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan telah menghidupkan kita sebagaimana kita hidup sebagai orang yang telah dihidupkan Tuhan, bukan hanya hidup di dunia ini, tapi hidup kepada kehidupan yang kekal. Maka saudara yang terkasih, ya, dalam Dia kita hidup. Berarti di luar Tuhan kita tidak bisa hidup, terkhusus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup menerima kehidupan yang kekal. Maka saudara yang terkasih, mari ketika di dalam Dia kita hidup, maka kita hidup dengan hidup sebagaimana kita mestinya hidup, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berpengharapan, sebagai orang yang telah dimerdekakan. Maka saudara yang terkasih, mari ya, kita harus tetap hidup di dalam Dia. Dalam Dialah kita hidup. Bahwa di dalam Dia kita hidup, artinya di situ adalah bahwa kelanjutan hidup kita terjadi karena berkat Tuhan dan kuasa dan pemeliharaan Tuhan sehari-hari. Maka ini harus kita jelas dalam kehidupan kita, ya, bahwa kenyataan ataupun kelanjutan hidup kita terjadi berkat Dia dan kuasa pemeliharaannya sehari-hari. Maka ini harus kita sadari, ya, karena Tuhanlah kita hidup, maka hiduplah di dalam Tuhan. Ketika kita hidup dalam Tuhan, ini adalah merupakan kelanjutan hidup kita. Kelanjutan hidup kita bukan hanya hidup di dunia ini, dan kelanjutannya sampai kepada kehidupan yang kekal. Maka karena berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan sehari-hari, maka itulah kita bisa hidup seperti kita hidup pada saat ini. Ia adalah hidup kita dan lanjut umur kita. Maka saudara yang terkasih, mari, Dia adalah hidup kita. Tanpa Allah kita tidak bisa hidup. Tanpa berkat-Nya kita tidak bisa hidup. Tanpa penyertaannya kita tidak bisa hidup. Hidup di dalam penuh dengan sukacita. Bukan hanya karena kesabaran dan belas kasihannya maka hidup kita yang hilang tidak sepenuhnya binasa, melainkan juga karena kuasa, kebaikan, dan perhatian sebagai Bapa, maka hidup kita yang rapuh diperpanjang, hidup kita yang rapuh dikuatkan. Ya, maka ini saudara yang terkasih, mari ya, di dalam Dialah kita hidup, ya, di dalam Tuhanlah kita hidup. Jangan kita hidup di dalam kuasa-kuasa lain. Jangan kita hidup di dalam apapun mengandalkan yang ada di dunia ini, tapi andalkanlah Tuhan, karena Tuhanlah sumber kehidupan dan Tuhanlah sumber kekuatan. Maka dekatlah dengan sumber-sumber kekuatan itu. Maka saudara yang terkasih, dan dikatakan juga di dalam Dia kita bergerak. Ya, Allah lah yang menggerakkan kita. Ketika Allah yang bergerak menggerakkan kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang aktif untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena orang Kristen bukan pasif, tapi orang Kristen harus aktif di dalam melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Maka di dalam Dia kita bergerak. Oleh karena pemeliharaannya sehari-hari, tak putus-putusnya lah jiwa kita bergerak
Pikiran kita mengembara, memikirkan 1001 macam hal, dan perasaan kita tertuju kepada sasaran yang tepat. Ketika Allah yang menggerakkan kita, ketika kita digerakkan oleh Allah, maka sasaran hidup kita adalah sasaran yang tepat, yaitu menjadi garam dan terang, yaitu untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dan apa yang kita lakukan itu semua adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sehingga tubuh kita adalah persembahan yang hidup, yang harum kepada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, inilah yang disampaikan oleh Paulus ketika dia di Athena pada saat itu. Kita tahu kota Athena itu terkenal dengan dewa-dewi, terkenal dengan patung-patung yang mereka puji pada saat itu. Maka bukan itu sumber kehidupan mereka, bukan itu yang menggerakkan mereka, tapi sumber kehidupan mereka adalah Allah. Yang menggerakkan mereka adalah Allah. Maka saudara yang terkasih, mari tinggalkanlah sesuatu hal yang kita anggap itu adalah sumber kesenangan kita, sumber kehidupan kita. Tapi sesungguhnya sumber kehidupan kita adalah Tuhan. Bukan hanya sumber kehidupan di dunia ini, tapi sumber kehidupan yang kekal. Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang memberikan kehidupan kita. Kita tidak bisa bergerak, ya. Kita tidak bisa menggerakkan tangan atau kaki kecuali melalui Dia. Sebab sama seperti Dia penyebab pertama, demikian pula Dia penggerak utama. Maka Allah yang menciptakan kita, Roh Allah lah yang menggerakkan kita sehingga kita tepat sasaran dalam menjalani kehidupan ini. Maka jangan bergerak kalau kita belum digerakkan oleh Tuhan melalui ibadah kita kepada Tuhan, melalui doa kita kepada Tuhan, melalui doa kita kepada Tuhan. Sebelum melakukan segala apa yang kita lakukan, maka Tuhan akan menggerakkan kita. Sehingga ketika Tuhan menggerakkan kita, maka kita akan mampu menjalani kehidupan kita sehari-hari, melakukan aktivitas kita dengan baik, dan kita akan merasakan sukacita. Dan yang ketiga dikatakan, di dalam Dia kita ada. Ya, bukan saja kita menerima keberadaan kita pertama-tama dari Dia, melainkan juga di dalam Dia kita masih memilikinya. Maka saudara yang terkasih, di dalam Dia kita ada. Ya, di dalam Dia kita ada. Maka saudara yang terkasih, mari di dalam Tuhan kita harus tetap menjalani kehidupan ini, dan kita harus tetap hidup di dalam Tuhan, sehingga kita mampu terus melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, mampu melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita adalah keturunan Allah. Maka dikatakan selanjutnya, ya, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujaan-pujaanmu, sebab kita ini adalah dari keturunan Allah juga. Maka saudara yang terkasih, mari kita adalah keturunan daripada Allah. Kita adalah anak Allah. Maka ketika kita adalah anak Allah, maka kita harus hiduplah di dalam Allah, di dalam kehendaknya, di dalam rumahnya. Dan apa yang diperintahkannya itu adalah sukacita di dalam kehidupan kita. Dan apa yang Dia perintahkan, maka itu adalah merupakan sukacita bagi kita untuk melakukan apapun yang diperintahkan, dan bukan pernah kita merasa itu adalah membebani kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari sekali lagi dalam firman Tuhan ini, ya, dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak, dan di dalam Dia kita ada. Karena sumber segala sesuatu adalah Tuhan. Dia yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Inilah jaminan kehidupan kita. Dia yang menciptakan segala apa yang ada di dunia ini. Karena Dialah semua ada dalam kehidupan ini ataupun di dunia ini. Maka yakin dan percaya, ya, melalui Dialah maka kita ada, dan kita memiliki apa yang
akan kita inginkan dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari dalam Dia kita ada, ya, karena Dialah sumber segala sesuatu. Maka mari saudara yang terkasih, tetaplah fokus kepada Tuhan, tetaplah hidup di dalam Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah menyembah Tuhan dalam kehidupan kita, karena di dalam Dia kita hidup, dan di dalam Dia kita bergerak, dan di dalam Dia kita ada. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Salam.